Tandanya ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, damai dan sukacitanya pun ada mengelilingi kita. Amin. I believe that His peace and His joy surround us this morning. Haleluya. Saya mengundang semua untuk bisa bangkit berdiri. Syukur untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. You always with us Lord Jesus, forever and ever. We not alone. Terima kasih Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamu, 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 kami membawa korban syukur kami Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu. Tidak ada yang lain Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamu, sebagai korban dan syukur kami Tuhan, kami membawa hati kami. We bring our heart to you Lord Jesus. This is our offering. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Who we are Lord Jesus. Thank you Lord. We know that you meet of us this morning. Who we are Lord Jesus. Thank you. We just about call your name, but you already come Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Saya mengundang kita semua untuk bisa mengangkat tangan kita. Berikan dia penghormatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari pintu depan, belakang Tuhan. Roh Kudus-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa yang datang akan merasakan ini adalah rumah Tuhan. Ada damai, ada sukacita yang melimpah-limpah. Ada tarian, ada pujian. And your word Lord Jesus, and the word of God, not just praise and worship, but the word of God in this place is powerful. Thank you Lord Jesus. Firman-Mu penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertabur di tanah hati kami yang subur Tuhan. Ini sudah waktunya untuk gereja-Mu dipulihkan. Untuk gereja-Mu berubah. Untuk gereja-Mu bangkit. Step out church. Yes, we will step out, follow your step Jesus. We will follow your step Jesus. Thank you. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you.
seribu hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Haleluya. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Glory, glory. Kami hanya mau menikmati Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Pasikaralase, pasikaralamo, pasikaralase, pasikaralamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamo. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Roh-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Your spirit is filled this place, Lord. Your spirit filled this place. Not just the place, but our heart. Fill with your spirit, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pasikaralase, pasikaralamu. Sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Fill our heart with your spirit, Lord. Pasikaralase, pasikaralamu. Pasikaralase, pasikaralamu. Kita katakan sekali lagi. Kita hanya angkat koresnya saja. Lebih baik satu hari di pelataran
sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Raja kita, Raja yang bertahta di atas segala pujian kita. Oh haleluya, 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 haleluya. We believe, say amen, amen, haleluya. Come to Him, to praise Him, to worship Him. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Amin. Amin. Amin gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tanggalkan segala bebanmu gereja Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap jiwa-jiwa yang hadir pagi hari ini. Berkati mereka dengan damai dan sukacita surgawi, dengan kesehatan, karena kami percaya kalau ini ada dalam kehidupan kami, berarti berkat-berkat yang lain itu akan ada. Berkat dalam studi, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam bisnis. We don't have to worry.
everything you provide for us, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak Sunday School yang ada pagi hari ini. Kau memberkati guru-guru Sunday School yang ada pagi hari ini. Mereka akan mengajar dengan roh yang mengalir dan akan memenuhi setiap anak-anak Sunday School, karena mereka adalah pilar, mereka adalah penerus EMC. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak kecil. Bukan satu kebetulan pagi hari ini Tuhan. Engkau mengatakan, mari datang kepadaku hai anak-anak, karena Engkau mengasihi mereka. Biarlah kami para orang tua dan juga guru-guru Sunday School, kami fokus memberikan mereka yang terbaik. Karena anak-anak adalah penerus generasi kami. Mereka akan membawa panji-panji di tengah bangsa-bangsa. Urapi setiap guru Sunday School Tuhan. Urapi mereka. Roh kasih ada pada mereka. Juga urapi sebentar lagi Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi beliau. Pakai beliau dahsyat Tuhan, untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah air kehidupan bagi kami Tuhan. Firman-Mu akan menyegarkan setiap jiwa yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menampung semua benih-benih firman. Dan benih itu akan hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. He
still know you are God. When the ocean rose and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rose and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, You are here. over the flood, I will be here. Know you are God. One more time. Though the oceans. rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are here. over the flood. I will be still. Know you are God. I will be still. Know you. are God. Hallelujah. I will be still, Know you are are God. Hallelujah. Give the glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. He is worthy to be worshipped. Name above all names. Jesus, Jesus. Your presence, your kingdom is in this place. You are with us, Lord. You are here with us, Lord Jesus. We worship you. We worship you, Lord. We lift up your name on high. We lift up your name on high. You deserve the glory. You deserve the honor. Name above all names. Jesus. 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 When we call upon your name, there is power. There is healing. There is anointing in the name of Jesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be worshipped. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Engkau luar biasa Tuhan. There is joy, there is peace in this place. There is joy, 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 joy in the name of Jesus. Joy. Hallelujah. Ada damai, ada sukacita. Jesus, Jesus. Only Jesus can bring the joy and the peace. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
This is your service, Lord. Lead us from the beginning to the end. It's all about you, Jesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami Tuhan. All our faults, Lord. Forgive us, Lord Jesus. Forgive us, Lord. We are here in your presence, your holy presence, Lord Jesus, to lift up your name on high, Lord. You are great, you're amazing, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. To have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. We want to be like you, Lord. Thank you, Father. In every step that we take, Lord, we are always with you, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord. We are lost without you, Father. Once again, we humble ourselves before you, Lord, to hear you, Lord, your word, Lord, that we are ready to receive your word, Lord Jesus. I pray for our Father, you equipping me, anointing, open a new revelation, Lord Jesus. Let the word, Lord, open up to him, Lord. Your wisdom, your knowledge, Lord, to him, Lord Jesus. He's just your instrument, nothing more than that, Father. It's all about you, Lord. Speak to us, Lord Jesus, this morning, Lord. Touch us, Lord Jesus. By your word, Lord, we are healed, Lord. If maybe some of us who are sick, Lord, I rebuke in the name of Jesus. That we are healed. Your Spirit's in us, Lord Jesus. Thank you, Father, for everything you've done, Lord. Thank you for loving us. Thank you for everything you've done, Lord. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And once again, Lord, we want to hear your word, Lord. Speak to us. We open our hearts, our minds, our ears to hear your word, Lord. And thank you, Father, for everything you've done, Lord. We love you. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name. And all who believe says, Amen. Amen, amen. Give him glory. Praise the Lord. Good morning, everyone. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. We will continue about the teaching about the maximize your potential through maturity in Christ, part 2. Sebagaimana kita tahu, saudara, ya, dalam hidup saja kita tidak mungkin dari bayi terus nggak bertumbuh-tumbuh, tetap bayi terus, atau sudah sampai di anak-anak mentok, sampai di anak-anak dan nggak bertumbuh lagi. Jadi kalau kehidupan saja yang diproses demikian rupa oleh Tuhan, ada kehidupan, dengan juga dengan kehidupan rohani, ya, our spiritual life. Nah, bicara tentang maturity in Christ secara spiritually, ini mau nggak mau dari kitanya sendiri, from our personal life, itu memang harus kita sendiri yang berusaha untuk bisa bertumbuh, di samping memang ada yang Tuhan kirimkan untuk membuat kita bertumbuh, tapi kembali lagi tergantung dari kita masing-masing.
Ya, sebab kita tahu bahwa kita punya free will, kita punya free will, kebebasan hak untuk memilih, terserah kita masing-masing. Ya. Mau jadi penurut atau jadi pemberontak, mau jadi orang yang ikut setia dengan Tuhan atau asal-asalan, nah itu juga tergantung dari kita masing-masing. Tidak ada yang bisa memaksa. Tuhan pun juga nggak pernah paksa. Jadi tergantung dari kita masing-masing. Tapi saya percaya kalau kita ingin bertumbuh, kita juga harus berjuang supaya kita bisa terus move on untuk bisa bertumbuh. Oke, kita lihat dulu sejenak yang minggu lalu. Ya, cuma review saja sedikit. Dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi yang seperti minggu lalu sudah saya katakan bahwa di dalam orang-orang percaya ada yang masih duniawi. Yang duniawi ini dimaksud adalah mereka yang tidak dewasa dalam Kristus. Ya, still babies in Christ. Maka mereka nggak bisa menerima makanan keras. Ya, ini ciri-ciri seorang yang masih belum dewasa, dia tidak bisa terima. Kalau ada kata-kata keras, dia tidak bisa terima. Ya, dan sekarang pun belum dapat menerimanya katanya. Nah, ini waktu itu terjadilah ya seperti itu ya. Jadi ada kita ini kalau kita bicara kepada konteks waktu itu di jemaat Korintus ya sudah mereka sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan, sudah percaya, tapi ternyata kehidupan duniawinya masih terbawa kuat saudara. Dan dia tidak mau move on untuk meninggalkan kehidupan duniawinya. Nah ini banyak terjadi dalam kehidupan kekristenan yang bisa kita jumpai di mana-mana ya, di sekitar lingkungan kita. Ya. Dan ini patut dikasihani, patut juga dipertanyakan apakah kekristenan ini hanya asal-asalan, hanya ikut-ikutan, nggak serius ya. Padahal ini adalah kesempatan yang ada di dalam dunia ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar kita terima keselamatan itu atau tidak. Memang benar kita sudah diselamatkan, tetapi dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kita harus mengisi keselamatan kita itu, salah satunya adalah mendewasakan kita sendiri di hadapan Tuhan. Ya, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi masih perlu diajar asas-asas pokok ya dari pernyataan Allah. Dan kamu tidak bisa makan keras, cuma susu yang diminum. Barang siapa masih makan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ya. Jadi penulis yang berbeda, ya, kitab yang berbeda. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai banyak indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Seseorang yang dewasa dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat. Dia akan bisa membedakan. Nah ini yang diharapkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya supaya kita bisa terus bertumbuh, grow up. Ya, sampai mencapai pertumbuhan sebagaimana yang diingatkan, pertumbuhan selevel dengan kepenuhan Kristus. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada ayat yang Tuhan Yesus, ia telah turun, Efesus 4 ayat 10, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah turun, ya. Tapi dia juga naik ya, ke atas, ya, turun untuk mengorbankan hidupnya, untuk menebus kita, untuk merampas kita dari maut, untuk menyelamatkan kita. Kemudian dia naik kembali di mana dia berasal. Nah, kemudian dia katakan bahwa dan ialah dikatakan di sini yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. He gives some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, some as pastors, and some as teachers. Ya. Nah inilah yang diberikan. Ya. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian begitu saja, tetapi Tuhan memberikan fivefold ministry atau 5 jabatan dalam pelayanan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada juga guru-guru. Pagi hari ini saya sebagai pengajar, guru, meskipun saya juga seorang pastor, saya memberikan pengajaran pagi hari ini. Saya adalah a teacher yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk bisa memberikan pengajaran. Nah, kembali saudara, even 5 jawatan dikirimkan kepada kita. Saya sudah katakan berulang-ulang, ada berapa banyak yang ngajar kita. Profesor, doktor teologi yang bagaimanapun juga. Kalau kitanya tidak mau grow, tidak mungkin saudara. Yes, oh yes. Yes, oh yes. Yes. Seperti saya katakan, saya dari kecil sudah ibadah. Ke gereja tidak pernah absen. Karena ngikut orang tua. Tapi untuk mengenal Kristus secara pribadi. Kenal dia secara pribadi. Dan lahir baru. Itu saya umur 33 saudara. Tapi saya harap saudara jangan seperti saya. Kena masalah dulu. Sehingga mentok kemana-mana gak bisa. Tapi saya nggak punya pikiran mau bunuh diri gitu. Tapi banyak orang sampai bunuh diri itu banyak saudaranya. Karena apa? Sudah sumpek, depresi, stres. Apa saja yang bisa kita katakan. Ini ada istri saya saksinya, ya kan? Dia tahu pergumulan hidup yang begitu beratnya pada saat saya umur 33. Oh no, not 33 sih. Kira-kira 31, 32. Dan disitulah saya diingatkan. Nah, ada yang mengingatkan nih, dari 5 jawatan ingatkan saya. Sekaranglah saatnya kamu bertobat. Benar-benar bertobat. Dan carilah Tuhan. Nah itu saudara. Nah dari situ saya bertumbuh. Karena apa? Saya cari Tuhan. Pribadi. Kayak orang gila, saya tiap hari berdoa itu kayak orang gila. Saya baca firman kayak orang gila. Tapi karena dari kerinduan hati dan Tuhan, celok begini aja. Langsung connect saudara. Maka saya ingat, benar Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mencari, engkau akan mendapat. Kalau engkau mengetok, pintu akan dibuka saudara. Tuhan itu tidak jauh dari kita. Sejak saat itu saudara, saya umur 33, 32 lah, 33. Pertumbuhan kerohanian saya terus meningkat. Terus meningkat. Dan saya percaya, saya tidak dibimbing oleh seorang pembimbing. Enggak. Tapi pembimbing saya adalah Kristus langsung. Karena saya cari tergila-gila tiap hari. Sehingga, saya masih ingat umur 46 kalau nggak salah. Dari 33 ke 46, 13 tahun. Planted the church. Ini kalau nggak iman yang terus kerohanian meningkat, tidak mungkin. Melayani. Sampai akhirnya sebelum planted itu melayani begitu rupa. Dengan ketulusan hati. Dengan satu ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Untung saya dikasih masalah besar. Sehingga saya bertobat. Tanpa masalah besar gak akan bertobat. Saya orang yang selfish. Saya orang yang ya saudara. Ya setiap kita sama lah ya. Gak mau dikalahkan oleh orang lain. Tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Saya merasa punya kemampuan dari yang lain. Itu. Tapi setelah Tuhan jamah, belajar untuk merendahkan hati. Belajar untuk dikaplok
pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi ada batasnya. Tetap saya katakan leadership itu ada batasnya. Kemampuan seseorang ada batasnya. Tuhan pun juga ada batasnya. Dia mengampuni, ada batasnya. Saya temukan di dalam kitab Keluaran atau Ulangan. Ternyata Tuhan juga pernah juga dia. Kamu sudah keterlaluan. Jadi rupanya mentok. Nah, itu kalau Tuhan sudah mentok ya kita tahu sendiri ya apa yang akan terjadi gitu ya. Nah saya nggak kesana supaya nggak belok firman Tuhan ini supaya strict kepada apa yang akan kita bicarakan. Seperti itu saudara. Nah ini bicara tentang pertumbuhan. Ya. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu sangat baik sekali. Seperti yang saya katakan, kalau kita benar-benar ada kerinduan mau bertumbuh. Mau menjadi dewasa secara rohani sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang angin pengajaran saudara. Kita harus grow secara spiritual. Amin. Kalau enggak saudara, dengan gelombang pengajaran yang sekarang, kita akan mudah. Apalagi dengan adanya YouTube sekarang. Di mana saja saudara bisa lihat. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita bisa membedakan mana yang benar firman Tuhan dan mana yang tidak. Akan banyak penyesatan pada akhir zaman. Hari Sabtu, saya lagi berkunjung ke rumah seseorang, dia setel, wah ini ada bagus ini, kesaksian hidup khotbah. Saya perhatikan, bagus kesaksian hidupnya. Tetapi saya melihat dari segi teologi, pesan Injilnya, pesan Injil. Kalau bicara tentang pesan Injil, ini tentang bicara tentang bagaimana Kristus yang sudah mati dan menyelamatkan kita. Ini nggak boleh lepas dari satu khotbah. Dan saya rasa, ya, yang lain ngomong, waduh iya bagus ya, apalagi ada banyol ada ini. Nah saudara, kita akan dibawa ke arah sana sehingga kalau nanti ada khotbah yang nggak ada banyolnya, apa sih banyol ini? Lelucon. Kalau nggak ada leluconnya, itu berarti bukan khotbah. Sehingga kita akan terbawa, khotbah harus ada lelucon. Nggak bisa saudara. Tiap orang itu punya kelebihan yang lain daripada yang lain, punya keunikan dari yang satu dengan yang lain. Tapi isi, materi daripada apa yang disampaikan itu, ini yang penting. Saya punya banyak teman pendeta-pendeta yang ngelucu lah, yang macam-macam. Ya. Tapi kita belajar dari satu dengan yang lain. Tapi inilah saudara yang saya katakan tadi bahwa meskipun 5 jawatan diberikan kepada kita untuk melengkapi, karena yang memberikan adalah Tuhan sendiri. Ya. Seperti pagi hari ini aja. Ya, setiap minggu saudara kita dilengkapi. Tergantung tapi bagaimana kita meresponinya. Jadi jangan sampai kita tetap saja sudah puluhan tahun mestinya sudah mengajar. Tapi masih terus perlu diajar asas-asas dasar daripada Injil. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi kita harus mengerti juga bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan umatnya, saudara dan saya, tapi dia memperlengkapi kita melalui rasul-rasul, nabi-nabi, pembicara-pembicara Injil atau evangelis, ya, pastor atau gembala dan teacher atau pengajar. Ya. Nah, saya nggak luaskan sampai begitu luas ke sana. Kita akan nah, maksudnya apa? Ya, ini dari kitab yang sama, sampai kita semua, maksudnya sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang siapakah Yesus itu. Sampai mencapai apa? Kedewasaan penuh. Ini. Become mature. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai, nah ini, dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita harus growing up sampai mencapai tingkat level di mana kepenuhan Kristus itu ada dalam kita.
Ini luar biasa, saudara. Apakah ini nggak mungkin? Pasti mungkin dong. Kalau ini dituliskan dalam firman Tuhan ya pasti mungkin. Ya. Jadi pertumbuhan kita sampai seberapa? Sampai remaja saja? Sampai dewasa saja? Sampai dewasa penuh? Sampai pertumbuhan itu sesuai dengan kepenuhan Kristus. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ya, dengan ukuran penuh, full measure, ukuran penuh daripada kepenuhan Kristus. Itu. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, sudah puluh-puluhan tahun kayak saya dulu, 30 tahun lebih aktif ke gereja, selalu ada di gereja meskipun datangnya selalu terlambat, pulangnya sesudah firman Tuhan, sesudah kolekte pulang. Itu ada isi saya. Yaitu asal apa? Asal setor muka, saudara. Tahu setor muka? Setor muka. Datang terlambat, nggak pernah ikut pujian, pulang nggak pernah doa berkat. Pes, hilang gitu aja, saudara. Padahal pujian itulah yang penting. Ibadah itu bukan waktu mendengarkan firman sebetulnya. Firman Tuhan itu disampaikan tuh pada waktu zamannya siapa? Pada zamannya bangsa Israel pulang dari perbudakan Mesir. Maka di sanalah Ezra, ahli kitab itu, dia membuka kitab Taurat. Waduh, kita berdosa. Dan dia pasang mimbar agak tinggi, suruh duduk semua orang-orang yang baru pulang dari pembuangan di Babelonia itu. Dan waktu dibacakan, dengar baik-baik, dibacakan, menangislah mereka semua. Nah, dari sejak itulah maka ada khotbah. Dulu nggak ada. Dari sejak itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, gereja mulai ada. Ya. Gereja mula-mula dibangun, kemudian gereja lewat rumah-rumah. Kemudian terus berabad-abad naik sampai gereja. Jadi gereja lah, namanya gereja Katolik. Ya. Ya, Katolik artinya umum, saudara. Tapi ketika Martin Luther ditolak, saudara, ya, zaman reformasi ini, maka disitulah pertama ada KKR di lapangan. Karena dia sudah nggak boleh masuk di gereja. Dianggap doktrinnya sudah menyeleweng, ya, padahal dia bicara kebenaran. Wah, ini banyak yang keliru ini. Saya nggak menghakimi ya. Saya nggak bicara itu. Saudara baca sendiri sejarah gereja. Ya, kalau ingin tahu sejarah gereja itu bagaimana kok sampai terjadi sekarang gereja begini. Kebenaran dibukakan. Ya, karena waktu itu yang paling berat surat indulgence itu dijual. Ya, surat indulgence itu surat pengampunan dosa. Kalau kamu bayar dikasih surat indulgence, kamu bebas dosa kamu. Wah, ini is not true, ya kan? Ya, pengampunan itu hanya melalui pengorbanan Kristus. Ini surat indulgence. Nah, itu terjadi, saudara. Ya, sekali lagi saya tidak menghakimi, tapi saudara harus mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Akhirnya karena dia protes pasang di tembok-tembok gereja, dia tidak boleh dilarang dan Eropa goncang, Europe goncang dengan pengajaran baru dari Martin Luther. Timbullah gereja Protestan. Nah, dia sebelum itu dia akhirnya khotbahnya ya di jalan-jalan, ya itu khotbahnya di lapangan dia. Nah itu karena dilarang dia. Dia seorang pastor, dia seorang bishop gitu. Nah itu yang menemukan kebenaran gitu. Nah, oke, move on. Sehingga ayat 14 kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, saudara. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ya, saudara. Ini sudah dituliskan, saudara. Memang berarti akan ada, apalagi di akhir zaman dikatakan dalam ayat-ayat lain, bahwa pada akhir zaman akan terjadi penyesatan yang belum pernah terjadi. Saudara lihat aja sekarang. Ya. Saya berkali-kali katakan gara-gara pandemik saja.
masalah pandemik saja. Gereja tutup, jemaat jadi malas ke gereja. Yang malas ya. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang setia dalam Tuhan. Amin. Harus kita amini saudara. Karena banyak, ini gereja ini kan tutup. Yang kita tempati sekarang ini. Karena soalnya ada gereja di sini. Tutup, habis jemaatnya. This is the end of the age. Inilah akhir zaman. Kenapa? Karena tidak dewasa. Jelas sudah. Kalau dewasa dia akan tetap bertahan. Even cuma 2 orang dia akan tetap beribadah. Dia nggak masalah. Jumlah tidak akan jadi masalah bagi dia. Dia akan tetap beribadah. Dia nggak akan terombang-ambing. Geruduk sana, geruduk sini. Apa itu? Geruduk ke sana, geruduk ke sini. Seorang yang dewasa, dia tidak akan tergoncangkan. Karena dia tahu, hanya Tuhanlah yang jadi panutan saya. Bukan denominasi gereja, bukan hamba Tuhannya. Jangan sekali saudara banyak mengharapkan kepada saya. Saya manusia, sama dengan saudara. Kelemahan banyak. Cuma jabatan saja, titelnya aja. Pendeta, makanya dulu saya 3,5 tahun pertama itu. Saya sedih, susah, berat dipanggil jadi pendeta itu. Karena saya tahu tugas ini sangat berat, sedangkan saya nggak mau jadi pendeta. Itu. Dengan berjalannya sang waktu. Tapi bagaimana? Tuhan yang terus menuntun secara kedewasaan ini. Untuk lebih lagi dalam tanggung jawab yang dipercayakan. Saya nggak bisa lari daripada itu. Meskipun tertati-tati, tertimpang-timpang, terseok-seok dalam pelayanan. Karena banyak kekurangan sana sini. Siapa yang sempurna? Come on. No one is perfect. No one is perfect. Kita sama-sama belajar. Makanya kalau sampai di dalam satu tubuh, itu saling menghakimi. Betapa kelirunya dan betapa tidak dewasanya. Yang tukang menghakimi tidak dewasa sama sekali. Karena dia apa? Orang yang menghakimi selalu ingin yang kehendaknya dia yang diikutin. Dia tidak tahu bahwa ada structure yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan dia rasa nggak kuat saya. Seorang diri Tuhan. Saya perlu pembantu. Tuhan mau lihat. Dia nggak punya iman. Oke. Panggillah tua-tua Israel. 70 tua-tua Israel dipanggil. Dan saudara tahu, saudara baca ayatnya. Mereka itu diurapi oleh Tuhan, bukan Tuhan ngurapi mereka. Diambillah sebagian spirit dari Musa, diberikan kepada 70 orang itu. Kelihatannya mereka ada urapan, padahal itu urapannya Musa. Come on. Yes, oh yes. Yes. Seseorang yang dipanggil Tuhan pasti diberikan kemampuan. Tidak mungkin dia ditelantarkan. Asal dia benar, saudara. Saudara makanya jangan takut. Hari-hari ini kita sedang alihkan leadership. Jangan takut. Karena otoritas Tuhan akan menyertai. Saudara ingat. Ketika mereka sudah menyeberangi Laut Teberau. Ya. Dengan mujizat-mujizat dari Tuhan, Harun dipakai tongkatnya. Karena Musa kan nggak bisa ngomong, dia ngomong apa itu abangku saja, Harun. Ke tempat Fir'aun pun juga yang yang dibanting adalah tongkatnya Harun. Ya. Jadi Harun adalah tangan kanan Musa yang dipakai untuk terus melakukan mujizat. Dan ketika mereka sudah sampai di seberang, Harun, Miriam, dan Musa. Ini tiba-tiba saya diingatkan aja. Mereka ngomong sama Musa, apakah cuma kamu yang dipakai oleh Tuhan? Kami pun juga dipakai oleh Tuhan. Ya mungkin Harun merasa dia yang sudah banyak buat mujizat dengan tongkat. Padahal itu kan dia nggak tahu kalau itu urapannya Musa ada di situ. Dan saudara tahu, saudara buka itu. Langsung Tuhan turun di depan mereka.
Berani-beraninya engkau mengatakan hambaku Musa. Langsung kena kusta, saudara. Dua orang itu. Ini satu pelajaran rohani yang baik sekali. Seseorang yang sudah dipakai oleh Tuhan, yang sudah diutus oleh Tuhan, dia pasti dilengkapi oleh Tuhan dan diprotek oleh Tuhan. Jadi saudara nanti ke depannya ini saudara jangan pernah takut. Saudara diberikan otoritas, saudara pasti diprotek oleh Tuhan. Masalah tantangan banyak, akan banyak saudara. Karena apa? Akan semuanya akan menjatuhkan. Kalau kita tidak kuat iman kita akan jatuh. Makanya itu kita harus dewasa. Tapi Musa seorang yang punya kerendahan hati dan tidak ada yang ini Tuhan sendiri yang declare yang punya kerendahan dan kesabaran seperti Musa di dunia ini. Bayangkan saudara. Sehingga Musa mohon supaya mereka disembuhkan. Tuhan sembuhkan, tapi apa? Mereka dikucilkan selama 7 hari. Peraturan bangsa Israel waktu itu, orang yang kena kusta tidak boleh kumpul. Harus diisolasi. Seperti pandemik, diisolasi dulu. Dan ini tentu bicara tentang, lihat, meskipun dia seorang tua-tua yang sudah banyak melakukan mujizat, tapi karena bagi Tuhan dia anggap kurang ajar kepada Musa yang adalah Tuhan angkat menjadi pemimpin, maka dia dihukum, saudara. Dan semua bangsa Israel melihat itu. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Jadi kedewasaan rohani, saudara, akan membuatkan kita selalu punya hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Itu sudah jelas, saudara. Setiap tindakannya pasti semua akan tanya kepada Tuhan. Enggak asal-asalan dari kita nih. Mau bicara pun juga pasti minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tentu saudara mengerti apa yang dimaksud di sini tentang apa itu penyesatan-penyesatan yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Ya, ada banyak sekali doktrin-doktrin seliweran sana sini, saudara. Orang asal cuma baru bisa ini aja sudah, waduh, yes. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ingat, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya sendiri dalam kasih. Building itself. Ini yang saya katakan tadi. We should build ourselves. Kita harus membangun sendiri diri kita. Kita nggak bisa berharap kepada siapa-siapa. Ada 5 jabatan. Ada pastor, ada penginjil, ada guru, ada rasul, ada nabi. Tapi mereka sebatas cuma memberikan saja kata-kata, ingatan-ingatan, peringatan-peringatan, ajakan-ajakan. Selebihnya, we should build ourselves. Nggak bisa. We should build. Kita harus bayar harga. Untuk bisa ketemu dengan Tuhan tentu ada harga yang harus kita bayar. Tapi Tuhan tidak jauh dari kita. Amin. He is not far from me, from us. Nggak jauh ya. Dia begitu dekat sekali. Even dikatakan apabila kita tidak setia, Dia tetap setia pada kita. Tapi tentu ada batas-batas tertentu ya, saudara. Jangan sampai kita stay di comfort zone, saudara. Karena kita sudah enak. Nah, perhatikan aja. Ini kita akan hidup sama ini ya. Banyak kita punya teman. Setelah kita merasa enak, setelah kita merasa aman, maka biasanya ini ujian iman. Jadi redup iman, saudara. Tapi waktu itu saya katakan kepada istri saya, kalau kita di granted
permanent resident kita. Kita harus lebih mati-matian lagi. Karena secara logika tidak mungkin kita bisa dapat. Tapi kalau dapat, ini memang rencana Tuhan. Makanya itu selalu saya tanamkan dalam hidup saya dan selalu saya dengung-dengungkan bahwa kita direncanakan oleh Tuhan untuk datang ke negara ini. Karena Tuhan mau pakai kita, keturunan kita menjadi alat-alat yang luar biasa di negara ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bisa diaminkan, saudara? Jelas, saudara. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita? Begitu sudah confirm di comfort zone, sudah lihat banyak yang meninggalkan Tuhan kan? Banyak. Makanya saya selalu katakan, setiap orang yang dapat permanent resident saya kasih tahu, hati-hati, jangan sombong, ingat Tuhan. Saya selalu katakan, setiap saudara pasti tahu. Karena apa? Begitu, ini ngomong cuma soal permanent resident aja. Begitu dapat merdeka, sudah merasa merdeka, tapi bukan saudara, banyak. Jadi si John F. Kennedy katakan begitu, conformity is the jailer for freedom and the enemy of God. Kalau kita sudah merasa comfortable di satu zona aman, hati-hati saudara, this is a jailer for freedom. Saya harap kita nggak merasa kita ada di keadaan yang comfortable. Kalau ini sampai conformity ini ada dalam kita, saudara, membuat kita nyaman. Sudahlah, yang penting kan kita sudah, ya, pekerjaan sudah ada, apalagi rumah sudah ada, semuanya sudah nyepak, tenang aja lah. Sudah merasa comfortable. Dan ini menjadikan apa? Kita ada dalam penjara yang tidak punya kebebasan lagi. Dan ini adalah the enemy of growth. Satu musuh untuk kita bisa bertumbuh. Ingat, saya percaya waktu Presiden John F. Kennedy mengatakan ini, itu adalah sesuatu yang dia ingin lihat terjadi pertumbuhan di negaranya. Secara ekonomi. Tuhan baik sekali. Tapi saya percaya saudara bahwa setiap kita yang selalu hadir, meskipun dingin-dinginnya, ya kita usahakan tetap ya kita bangun, kita datang beribadah, karena ini adalah perintah Tuhan untuk supaya datang beribadah bersama-sama. Nah, Tuhan itu duduk di tengah-tengah ibadah ini. Maka saya percaya bahwa setiap kita cepat atau lambat pasti akan mencapai pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Amin. Sehingga waktu Tuhan datang, itu yang saya katakan Bapak 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Tuhan datang, dia sebagai the bride. Dan kita adalah the bride of Christ. Kita adalah pengantin-pengantin wanita yang sedang menunggu pengantin pria datang menyebut kita. Kalau namanya pengantin itu sudah berdandan bersolek, kata Rasul Paulus, tanpa kerut cacat, sudah dipoles demikian rupa saudara. Jadi bicara tentang karunia-karunia dan segala macam. Dan kita sudah ready untuk dia datang. Sama dengan 5 wanita yang bijaksana, jangan jadi 5 wanita yang tidak bijaksana, yang tidak siap waktu mempelai itu datang. Ini semuanya yang Tuhan Yesus sudah gambarkan. Bahwa pada akhir zaman akan terjadi seperti itu, saudara. Ya. Declining sekarang gereja di mana-mana sudah bisa 50% dikatakan sudah bagus sekarang ini. Tapi banyak yang less than 50%. Saudara. Ya, what happened? Ya sudah, mau ngapain? Ya memang keadaan, ya kan? Tapi kita bersyukur kita tidak masuk yang 50% decline. Amin. Amin. Haleluya. Makanya saudara kita di tempat ini, di negara ini, kita orang-orang Indonesia, etnik-etnik seperti Chinese, Korean, dan Indonesian, pemercik-pemercik api yang akan dipakai Tuhan. Saya percaya itu. Bahwa kalau bicara tentang Indonesian siapa? Kalau enggak kita dan anak-anak kita, keturunan kita. Maka kita harus terus melatih anak-anak kita, menggait anak-anak kita untuk terus bisa menjadi alat-alat yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak,
seperti gereja yang kita pakai ini. Baru cuma pandemik kon. Cumanya. Kata apa ironisnya. Ya kan? Kalau itu bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, oleh sebab itulah kita yakin bahwa kuasa Tuhan ada dalam kita. Roh Tuhan ada dalam kita. Yang terus akan menuntun kita. Tak terbatas kuasa Tuhan itu. Kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Dan selalu ada kerinduan mencari Dia. Saya percaya pertumbuhan ini yang dikatakan unlimited, tak terbatas sampai mencapai kepenuhan Kristus, itu akan terjadi dalam hidup kita masing-masing, saudara. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga apapun terjadi, kita tetap berapi-api. Api kita nggak pernah padam. Benar. Terus apapun terjadi, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ada karena Dia, bagi Dia, dan untuk Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari singer dan musician bisa bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Asal kita mau merendahkan hati mencari Dia, saya yakin, saya percaya Tuhan akan datang kepada kita dengan kuasanya yang tak terbatas, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Semua dapat Kau lakukan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Lagi-lagi saudara. Atas kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sementara musik mengalun dengan pelan, saudara, mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sudah berapa tahunkah kita mengikut Tuhan? For how long we have been follow Christ? And how about our maturity? Dan bagaimanakah dengan kedewasaan rohani kita? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Church of the Living God, remember, He loves you so much. His purpose and His will upon your life. Kehendak dan rencananya ada dalam hidupmu, saudara. Sejak kita mulai percaya, entah berapa tahun yang lalu, since you believe in God, I don't know how many years already. And ask to yourself now, are you mature yet? Apakah kita sudah dewasa di dalam kerohanian kita? Apakah kita masih muda terombang-ambing? Ataukah kita sudah bisa stand firm menghadapi penyesatan dan angin pengajaran di hari-hari akhir ini? Ada banyak tipuan, trik-trik yang iblis sedang lakukan. Dan setiap iman orang-orang percaya akan diuji. Saya berdoa setiap hari supaya setiap jemaat Tuhan selalu dikuatkan oleh Tuhan, sehingga tidak terhanyut oleh gelombang yang menghantam ke kanan dan ke kiri, tapi bisa stand firm like Mount Zion, which never shaken by anything. And I believe if we are mature in Christ, it doesn't matter whatever happen, we will stand firm before Him. Because His power is in us. His Spirit is in us. And He will give us wisdom what we should do and we should not do. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari bertumbuhlah dan percayalah. Jangan melihat kepada diri kita, tapi lihat Tuhan. There's nothing is impossible with Him. Everything are possible. Kita harus menaruh kepercayaan iman kita hanya kepada Dia saja, bukan kepada seseorang, bukan kepada pendeta, kepada gembala, kepada penginjil, kepada rasul, nabi. Mereka hanyalah alat-alat yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita bertumbuh tidak bertumbuh, itu urusan Tuhan dan kita pribadi masing-masing.
Karena jelas dikatakan yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Bible says clearly, God will make us grow, not anyone. And God and ourselves, Tuhan dan diri kita sendiri, itulah. Tapi kita percaya tak terbatas kuasa Tuhan itu. Dia bisa lakukan segalanya untuk merubah kita. Dari bayi, dari anak-anak, menjadi dewasa penuh. Semua dapat Kau lakukan. Benar Tuhan, there's nothing is impossible. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh yes, bisa tak berdaya kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, but Your Spirit Lord, Your Spirit. Mukjizat itu nyata di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh haleluya. ketika ku percaya Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Saya undang Ibu Jenny untuk bisa maju. ketika ku Doa. berdoa mukjizat Itu nyata. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala firman-Mu Tuhan, atas firman-Mu Tuhan, yang terus Tuhan menegur kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa mempunyai intimasi kepada Engkau ya Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang dahsyat itu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus pakai Tuhan setiap kami, reveal yourself Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah itu Tuhan adalah Allah yang hidup ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau hadir dalam segenap kehidupan kami ya Tuhan. Karena hidup kami Tuhan hanyalah satu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pakailah Tuhan setiap kami Tuhan dengan apa yang Kau berikan Tuhan. Semuanya itu Tuhan kami mau kembalikan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kerendahan hati Tuhan. Berikan kami hati yang terus Tuhan mencari, yang terus merindu kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Om Yongki Tuhan. Kau pakai dia Tuhan semakin hari Tuhan semakin dahsyat Tuhan. Kau berikan dia Tuhan terus Tuhan hikmat-Mu Tuhan yang luar biasa tuh Tuhan kepada dia ya Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan keluarganya Tuhan, istri semua anak-anaknya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Roy Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau berikan dia hikmat Tuhan yang dia perlukan ya Tuhan, untuk bisa Tuhan menjadi hamba-Mu Tuhan di tempat ini juga Tuhan, untuk bisa membawa Tuhan visi-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, rencana-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, dalam kehidupan gereja-Mu Tuhan. Kau bangkitkan Tuhan setiap kami Tuhan. Saatnya Tuhan pada hari ini Tuhan kami mau memberikan Tuhan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Berikan kami Tuhan tangan-tangan Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, supaya kami bisa memberi Tuhan dengan sukacita Tuhan. Karena inilah Tuhan yang bisa kami beri Tuhan kepadamu. Inilah persembahan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin.